Inilah Injil suci menurut Markus. Pada waktu itu, Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Kemudian ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah sabda Tuhan. Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara. Saudari-saudara yang terkasih, kata-kata ini merupakan ucapan syukur dari orang-orang di sekitar Yesus ketika Yesus telah menyembuhkan orang yang bisu dan orang yang tuli, di mana ketika kita mencoba untuk melihat kembali, mendengarkan kembali peristiwa Yesus yang menyembuhkan orang yang tuli dan gagap ini, orang yang tuli dan gagap ini tidak sendirian datang kepada Tuhan Yesus, tetapi dibawa oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Tentu saudari-saudari yang terkasih, pengalaman orang yang tuli dan gagap ini nampaknya bisa kita bayangkan, dia tidak mempunyai harapan untuk hidup lagi. Sudah putus harapan, ya sudahlah, mau apa dengan keadaan saya, tuli ya tuli, gagap ya gagap, diterima saja. Tetapi jika ada muncul semacam itu di orang tuli itu, adalah bantuan orang lain yang kemudian tahu pribadi Yesus yang dapat menyembuhkan sakitnya dan kemudian dibawanya kepada Tuhan Yesus. Dan sungguh berkat iman dari orang banyak yang menginginkan kesembuhan dari orang tuli dan gagap ini, maka Yesus pun menyembuhkan orang yang tuli dan gagap ini menjadi orang yang bisa berbicara dan mendengar. Saudari-saudari yang terkasih, meskipun nampaknya orang tuli dan orang dan gagap ini tidak dikisahkan atau digambarkan bagaimana sikapnya ketika setelah disembuhkan oleh Tuhan Yesus, pastilah ada sebuah rasa kegembiraan, rasa syukur seperti yang diungkapkan oleh orang banyak. Ia menjadikan segala-galanya baik. Saudari-saudari yang terkasih, tentulah pengalaman Allah yang menyelamatkan diri kita telah banyak di dalam hidup kita. Dan memang betullah ketika kita menghitung-hitung berapa jumlah pertolongan Tuhan di dalam hidup kita, memang Tuhan menjadikan segala-galanya baik dalam hidup kita. Tetapi satu hal adalah, ketika Tuhan telah menjadikan segala-galanya baik di dalam hidup kita, sudahkah kita mendengar sabda Tuhan dan menghidupinya dengan sungguh-sungguh?
tenang saja, tidak perlu diambil hati, anggap saja itu hiburan. Ya, kembali. Reklamenya lewat. Ya, saudara-saudara yang terkasih, pengalaman Tuhan yang telah berbuat baik dan berbelas kasih terhadap diri kita seharusnya membuat kita semakin terbuka mata dan telinga batin kita untuk mendengarkan sabdanya. Maka mari kita mohon kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan bagi saudari-saudara kita, agar kita senantiasa terbuka hati, mata, dan telinga kita untuk mendengarkan sabdanya dan melaksanakan sabda Tuhan dalam hidup kita. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian.